Hai, halo, selamat datang di podcast Tipsi, podcast tips psikologi. Aku Fajar akan menemani Anda dalam beberapa sesi ke depan. Nah, pada episode kedua ini kita akan berkenalan nih dengan salah satu psikolog dari Hatiplong, yaitu Ibu Ika. Nah, halo Bu Ika, selamat malam. Halo, selamat malam Fajar. Halo, gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Fajar sendiri Alhamdulillah. gimana? Ya kemarin saya sempat sakit dikit, cuma alhamdulillah sekarang udah sehat. Glad to hear that. Oke. Oke. Kita mau ngapain nih Fajar? Nah, kita nih kali ini tuh mau ngobrol-ngobrol, Bu. Banyak sih yang mau Mm-mm. diobrolin. Cuma aku pertama tuh penasaran banget nih sama background Bu Ika nih. Bu Ika kan udah cukup lama ya di Hati Plong juga ya. Betul. Nah, aku penasaran nih, Bu, sama Mm-mm. Ibu Ika. Nah, kira-kira bisa tolong diceritakan gitu, dikenalkan. Oke. Kalau nama beken saya Rahajeng Ika. Hmm. Saya tuh psikolog. Nah, cuman sejarah sekolahnya itu S1-nya anak Universitas Atmajaya, Fakultas Psikologi tentunya. Mm-mm. Nah, kemudian S2-nya itu di Universitas Indonesia, tapi karena disitulah dulu cuman baru di situ gitu ya, ada Mm-mm. jurusan klinis anak pada masa itu. Tentu saja Oh. sekarang jurusan-jurusan ini udah pada berubah ya, Mm-mm. tapi kira-kira seperti itu. Nah, terus waktu saya lagi ngambil S1, itu saya mengalami kebosanan yang amat sangat dengan hanya bikin skripsi. Lalu saya coba magang kerja kan di waktu itu Cikal baru buka. Nah, Hmm. karena kan anak ceritanya mau Heeh. masuk ke Cikal gitu ya. Nah, tapi di sana saya nggak mau jadi gurunya karena terlalu serius. Orang saya cuma nyari santai-santai, jadi saya cuma nemenin anak-anak main. Jadi observasi anak-anak, terus ya ngatasin kalau mereka nangis, tantrum atau apa, paling kayak gitu. Oh. Nah, di kemudian hari, seru ya pekerjaannya. Di kemudian hari, saking keenakan ngerjain itu, saya nggak menyelesaikan skripsi saya. Waduh. Oke. Jadi Kayak saya dulu. akhirnya akhirnya saya diminta untuk resign dari situ oleh orang tua saya atau saya karena bahaya memang. Hmm. Cuma saya tuh bener-bener orang yang nggak bisa. Mungkin ini bisa jadi pengalaman ya buat teman-teman yang lain juga. Karena saya tuh pernah punya sejarah di semester 3 itu IP-nya drop dan uniknya adalah pembimbing akademik saya malah nyuruh saya buat, Ika bisa nggak kamu lebih aktif lagi di kampus? Bisa nggak kamu ikut kegiatan-kegiatan panitia apa kayak gitu? Jadi kamu nggak cuma belajar aja. Dan anehnya itu memang membuat nilai saya naik lagi. Mm-mm. Jadi berbekal itu, saya berprinsip nih kayaknya nggak mungkin kalau cuma ini doang ya. Dan saya juga harus realistis siap-siap kalau gagal. Akhirnya saya ngambil D1 di D1 di London School of Public Relation. Ngambil Hmm. jurusannya Hmm. Public Relation. Tujuannya ya itu tadi menyelamatkan tetap bisa kerja suatu hari nanti. Waktu Iya. itu kan belum lulus ya, Iya. realistis gitu. Yang kedua karena saya senang aja kalau kuliah di London School itu waktu itu pakai bahasanya Inggris. Jadi Hmm. Hmm. kayak ngelatih lagi kan sesuatu yang hilang karena nggak pernah dipakai. Gitu. Nah, di Cikal salah satu kesenangan saya juga adalah karena bisa nemenin bule-bule kecil-kecil itu main kan. Hmm. 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 Tuh, Hmm. tuh waktu itu gitu. Tapi pokoknya sejarah sekolah saya jadi totally ada beberapa hal yang saya ambil. Gitu Fajar. Oh, I Eh, see. belum cukup ternyata karena di kemudian hari saya belajar kalau ternyata jadi psikolog itu nggak semudah itu. Mm-mm. Jadi kayak begitu lulus tuh kayak masih apa ya yang aku bisa ya? Yakin gak nih ya gue bisa nanganin klien gitu. Mm-mm. Dan disaranin memang sama kakak-kakak senior atau sama mentor saya pada masa itu, coba deh kamu ambil spesialisasi. Nah kebetulan, Oh. kebetulan nih pada Mm-mm. masa itu ada kan nggak jauh dari saya lulus itu pernah terjadi di kita tsunami Aceh. Iya, heeh. Ketika terjadi tsunami, tentu saja kan jadi banyak NGO-NGO asing yang datang ke sana, termasuk peneliti-peneliti dari luar negeri, dan mereka menawarkan berbagai kayak ilmu-ilmu gitu loh, Fajar.
Hmm. Dan salah satunya nyangkut di Universitas Indonesia, nama ilmunya EMDR. Oh, Singkatannya ya, dari ya, ya. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Oh. Gitu. Jadi karena kebetulan dia bikin program yang mana Mm-mm. saya sebagai psikolog bisa ikutan, Mm-mm. jadilah saya di tengah-tengah saya baru lulus sekitar 2 tahunan tuh saya jadi nambah ilmu lagi si EMDR ini. Oh, Gitu. oke. Siapa yang menyangka ketika 20 tahun kemudian si EMDR ini jadi penting karena dia oleh WHO dianggap sebagai salah dua dari yang bisa menyembuhkan trauma sampai nol. Gitu Oh, ceritanya. iya. Dari apa? Dari dulu psikolog anak ya, Mm-mm. ke sekarang ke trauma ya, Bu ya. Itu. Iya, jadi sebenarnya sih ini bisa dipakai buat nanganin anak, tapi juga buat Mm-mm. orang dewasa. Oh, jadi Jadi tetap ada korelasinya gitu ya. tentu Tetap aja. saja. Oh. Dan jangan lupa, masalah pada anak seringkali diciptakan oleh pengasuhan dari orang dewasa Itu pada dia. waktu mereka masih kanak-kanak. Dan kemudian hari berimbas juga pada kemampuan seseorang untuk berelasi dengan orang lain. Itu juga bisa misalkan nih si anaknya tuh udah dapat perlakuan yang jelek dari orang tuanya terus kita kasih anak nih punya anak lagi bisa ada kemungkinan besar nularin juga lagi ya Bu ya. Betul, dia jadi punya pola yang salah. Hmm. Kadang-kadang ada orang zaman sekarang kan pintar juga ya, atau manusia Mm-mm. kan tetap pintar. Mereka berupaya mengubah gitu dari bentuk Mm-mm. yang mereka terima dari orang tuanya. Tapi selama mereka masih punya anger sama si figur orang tua ini, perubahan itu sayangnya nggak pernah berhasil. Hmm. Itu. Jadi kayak harus ada tetap tetap harus ada yang dibenerin gitu dari Mm-mm, dianya. Heeh. mm-mm. I Uniknya see, I demikian. see. Jadi, oh, Ibu berarti dulu sering ikut pengabdian-pengabdian gitu ya, Bu ya? Lumayan, Lumayan lah. lumayan. Oh, Karena iya. kan kita juga bergabung dengan Himpunan Psikologi Jakarta ya waktu Mm-mm. itu. Dan di Himpunan Psikologi Jakarta itu kan kalau ada bencana atau ada apa itu kan kita Mm-mm. suka ditarik ya. Baik Mm. itu untuk turun langsung ataupun untuk turun ngajar. Oh, I see. Tergantung. Turun ngajar tuh maksudnya apa sih? Turun ngajar tuh maksudnya nyiapin relawannya. Mm, 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 Kan mm, juga penting kalau relawannya nggak disiapin kan bisa either mereka berangkatnya belum-belum udah bawa beban atau pulang-pulang tambah menjadi mereka yang perlu bantuan kan gitu. mm, mm, Jadi seringkali kita ngajarin relawannya dulu juga dan mereka juga harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lapangan. Karena nggak semua hal ternyata, maksudnya niat baik untuk nolong aja tuh nggak pernah mm, cukup. mm, mm, Harus mm. ada cara yang benar Iya, juga heeh, gitu. iya bener-bener. Ya, saya juga dulu pernah tuh sering pernah ikut relawan-relawan gitu, terutama itu waktu Hmm, itu yang ke Rembang sama Brebes waktu itu. oke. Kalau Mhm. Rembang itu kan ngurusin soal tanah warga tuh yang Hmm, ya, dijadiin ya. semen ya, pabrik semen. Mhm, Sama mhm. kalau soal di Brebes itu kita ngurus soal ini keadilan buat petani. Waktu itu dimonopoli banget kan itu petani. Aduh, Hmm, ya kalau dilanjutin ya, ntar ya. jadi malah politik jadi ya udah. Jadi, karena memang itu semua sangat berkaitan sih, mau nggak mau Mm-mm. ya. Iya. Maksudnya kehidupan as a relawan dengan kondisi sosial politik dan kemudian kondisi sosial politik juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental Mm-mm. orang yang hidup Iya di dalamnya. makanya. Mm-mm. Gitu. Nah, kadang tuh saya tuh agak gimana agak triggering juga gitu kalau ingat-ingat saya ngeliat tuh keluarga-keluarga yang pas di Rembang, di Brebes kayak gitu tuh Mm-mm, ngeliatinnya mm-mm. tuh kayak gimana ya, agak triggering aja sih buat saya kadang tuh pas Ya, apalagi pas dunia ngeliat gitu. memang terasa nggak adil banget Mm-mm. gitu ya pada saat Iya, lihat kayak gitu ya. iya. Perasaan yang sama dengan yang saya alami zaman saya kuliah dulu, itu kan apa ya, pada masa itu kan saya lulusnya tuh di zaman-zaman masih tahun mendekati 98, jadi kebayangkan kayak apa Iya. situasinya pada saat itu. Bagaimana kami para mahasiswa pada masa itu tuh ngomongin tentang ketidakadilan yang terjadi. Mm-mm. Cuma ternyata hal itu bukan karena penguasanya ya. Mm-mm. Nyata karena memang perasaan berkuasa itu bisa Iya. mengubah segalanya. Itulah Bu. Oke, balik lagi. Tadi kan Ibu sempat nyinggung soal kok IMDR nih Bu. Mm-mm, mm-mm, IMDR itu kan kata Ibu udah diakuin WHO dan mm-mm. jadi salah duanya inilah apa? eh, Yang dianggap yang bisa dianggap bisa membersihkan. heeh,
secara clear kayak gitu kan. Nah, Mm-mm, untuk mm-mm. perkembangan EMDR-nya sendiri itu di Indonesia tuh bagaimana sih, Bu? Oke, EMDR di Indonesia tuh sebetulnya Mm-mm. cukup cukup punya harapan besar karena Mm. bagusnya EMDR yang masuk ke Indonesia adalah dia menginduk pada EMDR regional. Hmm. Jadi Mm-mm. kita bergabung juga atau kita adalah bagian dari EMDR Asia. Mm-mm. Artinya ketika izin prakteknya dikeluarkannya langsung oleh EMDR Asia, berarti kan orang yang dapat license ini boleh praktek di mana aja di Asia. Mm. Menyenangkan kan itu, memperluas kemungkinan kita kerja. Dan karena sering ada conference yang diadain, ketika kita conference Asia, nanti kan yang Eropa datang, yang Amerika datang. Jadi akan tercipta lagi tuh pertukaran ilmu atau kemudian juga ya tentu saja mungkin penelitian bersama. Jadinya sebenarnya harapannya sih sangat luas ya dan sangat bagus. Cuma memang karena orang Indonesia tuh aku perhatikan masih sangat suka sama hal yang instan. Mm-mm. Mm-mm. Sedangkan EMDR ya kalau itu dianggap sebagai sebuah kelemahan, maka kelemahannya adalah dia tidak bisa bekerja instan pada trauma yang memang cukup kompleks Mm-mm. Mm-mm. gitu. Nah, jadi kita membedakan gitu, trauma tuh ada beberapa jenis, itu kita bedakan dan cara penanganannya tentu saja tidak sama. Perbedaannya di situ. Mungkin kalau ilmu-ilmu lain saya nggak tahu sih, saya nggak mendalami. Tapi barangkali karena mereka tidak melakukan pembedaan itu ya, jadi Mm-mm. kayaknya semuanya bisa disembuhkan instan. Nah, Ah. pemahamannya sebenarnya simpel aja sih Fajar. Kalau sesuatu itu terbentuk puluhan tahun, Mm-mm. bagaimana kamu mengharapkan itu bisa sembuh dalam hitungan waktu yang cuman sesi pendek gitu. Mm-mm. Sesi Mm-mm. MDR tuh paling-paling 90 menit. Mm-mm. Ya kan dalam 90 menit pertama nggak mungkin lah ya berharap banyak. Tapi dalam 90 menit pertama aja biasanya kalau sesi MDR itu udah langsung diajarin beberapa cara yang harus dilakukan di rumah. Ibarat kayak kalau dokter udah dikasih resepnya gitu loh. Mm-mm. Terus ya tergantung orangnya kan mau nebus Iya, obatnya heeh. apa enggak gitu. Ya, Kalau obatnya nggak mau dibeli ya mungkin nggak akan ada perubahan. Tapi iya, kalau dia mau beli obatnya akan ada perubahan. Nah iya, obatnya ini sendiri karena obat tuh kan diminum daily loh, ya nggak iya, sih? heeh. Nah, ini yang suka nggak mau dilakukan oleh orang-orang. Apakah Padahal ada rutin treatment, gitu? betul, ada Heeh. treatment rutinnya. Tentu saja ketika ketemu kita seminggu sekali itu ada treatment khususnya lagi. Tapi ada hal rutin yang seharusnya juga diubah oleh seseorang. Nggak bisa Hmm, dipungkiri kan, terbentuknya sebuah masalah boleh jadi karena pola hidup yang nggak nggak tepat tepat. atau nggak baik Mhm. gitu. Sehingga memang harus ada Sip. pola yang diubah gitu. Kalau Hmm, mhm, dibilang mhm. gitu terdengar masuk akal kan sebenarnya? Iya, bener. Sama kayak jatuhnya ya udah kayak berobat biasa juga kita kalau nggak berobat, kalau nggak dengerin apa kata dokter juga kan nggak bakal sembuh. Iya, kalau cuma dengerin tapi nggak dikerjain juga sama Iya, ya, heeh. nggak ada efeknya gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Itu tapi Mhm, karena bentuk obat kami itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan bukan sesuatu yang mhm. cuma dibeli lalu diminum. Jadi kayaknya susah banget kali buat orang-orang. Padahal Iya, analoginya sih seperti itu iya. aja. Belum lagi ada pantangan-pantangannya juga. Kayak gitu kan. Sebetulnya ada, walaupun pantangan-pantangannya kalau dalam EMDR tentu saja sangat kembali pada kesiapan dan kemauan orang tersebut. Mhm, Yang akan sembuhkan dia, bukan kita. Kita kan cuma mhm, assisting ya, mhm. bantu mereka menuju ke kesembuhan. Nah, tapi siapa yang harus disembuhkan dan menyembuhkan ya balik lagi harus ada upaya dari orang yang mengalami atau yang bersangkutan gitu. Mmm, mhm, mhm. Oh, I see. Nah, soal trauma ini Bu, kan akhir-akhir ini nih ya, akhir-akhir ini nih banyak orang-orang tuh yang kalau ditanyain tuh, apa, traumanya tuh berasal dari mana, kayak gitu. Mm, Kadang tuh, yang paling banyak nih soal, relationship gitu. mm, Entah mm, mereka udah berkeluarga atau masih pacaran terus, pasangannya ini membuat mereka trauma, atau mm, mungkin hubungannya dengan keluarga, kayak mm, gitu. Nah, mm, mm, Eee, kira-kira nih, yang jadi masalah ya akhir-akhir ini mm, tuh mulai banyak banget, mm. kasus-kasus tuh, perselingkuhan gitu dan Ya, apa yang tentunya bisa menyebabkan orang jadi trauma kan ya, ya. kayak gitu. Nah untuk, eee, penyelesaiannya gitu kalau misalkan dalam berhubungan kan ada nih orang nih yang,
udah diselingkuhin jadinya tuh kayak nggak mau punya pasangan lagi kayak gitu, Bu. Gitu. Mm-mm. Apalagi kan sekarang nih ada nih yang lagi ngetren tuh film apa namanya? Ipar Adalah Maut. Nah, Ibu tahu nggak, Bu, soal itu, Tahu Bu? tahu tahu, iya iya iya. Rame tuh di para netizen dan terutama adalah ibu-ibu. Setelah Hmm. sebelumnya kan tema yang menarik buat ibu-ibu poligami ya. Mm-mm. Ada kan masanya? Ya, ada Ingat nggak? Ada masa di zaman mana betul Agim poligami. dulu. Sesudah Agim juga ada nih momen di mana terjadi kayak gini, Fajar. Mm-mm. Jadi kan Agim kemudian kembali ya pada yang pertama lagi gitu kan ya. Mm-mm. Nah, kemudian ada tren itu, sempat ada tren di mana mereka juga juga berhasil begitu sama suaminya dan itu dianggap sebagai prestasi. Hmm. Itu ada tuh, sempat ada momen seperti itu. Oke. Unik ya, tapi ya memang terjadi karena relationship sebetulnya relasi itu, relasi pada orang Mm. dewasa adalah pengulangan dari relasi yang mereka bangun dengan figur-figur orang tua mereka atau yang lebih dulu mereka kenal. Hmm, 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 Biasanya hmm. orang kan kenalan duluan sama orang tuanya ya. Iya, Jadi heeh. anak masih kecil pasti kan ketemu pertama kali dengan orang di luar dirinya adalah orang tuanya. Mm. Di masa dewasa atau di masa mulai mereka boleh menjalin hubungan dengan lawan jenis, mereka barulah mulai ketemu sama figur yang lawan jenis tapi bukan keluarga atau bukan orang tua. Mm. Nah, jadi sebenarnya ada sebab kenapa Tuhan menjadikan seorang anak dari orang tua yang seperti itu, Mm. gitu ya. Ada laki, ada perempuan, kemudian ada anak dan anak itu akan belajar dari figur laki-laki, akan belajar dari figur perempuan seperti itu. Hmm. Belajar tentang peranan mereka dan juga belajar tentang peranan lawan jenisnya. Kayak seorang anak perempuan jadi belajar dari ayahnya, apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika si ayah ini ngobrol sama dia. Ketika Mm. si ayah ini memperlakukan ibunya, dia menyimak. Nah, Mm. setiap manusia itu belajarnya dari menyimak. Makanya kadang-kadang kita kayak nggak sadar kalau belajar. Karena kita melihat dan itu direkam oleh otak dan kemudian dilihat gitu ya yang paling sering terjadi buat dia dan paling aman itulah yang akan dipilih oleh otak. Hmm. Itu Mm. sebabnya bisa terjadi kasus-kasus di mana seorang anak yang kecilnya berada di keluarga yang memiliki skor ACE. ACE itu Adverse Childhood Experiences. Di Mm. situ ada 10 soal dan diantaranya itu ada tentang kekerasan domestik, ada macam-macam deh di dalamnya. Nah, buat anak-anak yang pernah mengalami hal seperti ini, mereka jadi punya kayak batas toleransi yang berbeda dengan orang yang tidak pernah Hmm. Mm. mengalami. Mm. Mm. Nah, batas toleransi ini mereka kenali dan kemudian mereka bawa ke dalam kehidupan mereka Oh, heeh, heeh. di berikutnya, maksudnya ketika Hmm. mereka Hmm. dewasa. Hmm. Dan itu karena batas toleransi itu sudah teruji, jadi misalnya gampangnya gini, ketika ada seorang anak lahir dari seorang kedua orang tua yang di rumahnya sering ada kekerasan domestik. Hmm. Lalu dia karena dia adalah anak perempuan dan nomor satu, dia selalu melihat si ayah sering sekali membentak ibunya, bahkan sekali memukul ibunya. Hmm. Tapi si ayah berfungsi dengan baik, memberikan nafkah pada keluarganya. Maka ketika dia dewasa, meskipun dia tidak suka dengan suasana kayak gitu, tapi dia akan punya tendensi ketemu dengan pasangan yang mirip-mirip dengan ayahnya. Hmm. Hmm. Karena apa? Bagaimanapun juga dia melihat ada sisi amannya. Sisi Hmm. amannya Hmm. apa? Kan si ayah walaupun suka mukul tetap tidak menyakiti sampai membunuh ya. Berarti kan Hmm. tetap aman buat si anak nih. Hmm. Karena Hmm. dia figur aman dan sehingga dia nggak pernah lihat bahwa ada laki-laki yang bisa berfungsi nggak pakai mukul. Hmm. Hmm. Itu Hmm. nggak Hmm. ada di dalam baseline datanya dia tuh nggak ada gitu. Jadi nggak terakses. Kan nggak ada Hmm. datanya. Hmm. Hmm. Data di dia bapak-bapak, laki-laki adalah bapak-bapak kayak bapaknya gitu ya, berfungsi tapi galak gitu. Ya Oh, udah iya, itu iya, iya, aja iya. Heeh. jadinya. Banyak loh klien saya yang kalau datang, saya tuh baru tahu Bu, kalau ternyata ayah saya tuh dulu sebenarnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir di semua rumah begitu. Oh, Rata-rata ngomongnya gitu, Fajar. ya, kalau udah begitu jadi gimana tuh, Bu? Berarti orang yang bersangkutan ini harus disadarkan kembali, kembalikan ke nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah harus diulang dari awal. Hmm. Karena kan dia nggak punya baseline data yang benar, jadi Hmm. datanya dibenerin dulu.
Setelah itu dia akan melakukan kalkulasi ulang. Bagian mana? Karena kan sebenarnya tidak pernah ada yang 100% buruk, juga tidak ada yang 100% baik. Semua kan kurang lebih aja dalam suatu Mm-mm. relasi. Nah, cuman anak ini kemudian harus menentukan value mana, nilai-nilai mana dari keluarganya yang mau dia pertahankan. Mm. Nilai-nilai mana dari keluarganya yang akan dia ubah. Misalnya, ibunya Iya. mungkin akan bilang, nggak apa-apalah, yang penting kan dia bisa cari uang. Udahlah, nggak apa-apa punya suami yang keras, yang kasar. Ya kamu jangan banyak bikin salah dong. Kalau kamu udah tahu dia nggak suka itu ya harus kamu benerin. Jadi kayaknya yang salah si Istrinya perempuan aja terus, gitu ya. heeh. Ya betul. Karena value-nya adalah yang penting hidupnya aman. Jadi nggak apa-apa dianggap laki-laki selalu benar. Yang penting kita makan gitu. Kan itu Mmm, nggak mhm benar, mhm. bisa kan diubah dengan value yang baik, yaitu sebagai perempuan kita harus berdaya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya diperlakukan tidak baik ya kita bisa stand up for ourselves gitu, bisa melihat bahwa kita tuh setara, kan harusnya gitu. Mmm, mhm mhm Nah, mhm. ketika dia udah tahu mana yang benar mana yang salah, dia kita kita bimbing untuk menentukan value atau nilai-nilai yang mau dia ambil yang mana. Dan Mmm, setelah mhm itu mhm. baru kemudian dia dibimbing untuk memilih atau mendapatkan pasangan. Kayak gitu, Oh, sebenarnya iya iya seperti iya. itu. Kalau film, saya nggak tahu ya, katanya Mhm kan film Ipar Adalah Maut itu adalah suatu hal yang didapat dari kisah nyata ya. mhm. Jadi bukan rekaan aja, tapi beneran Mhm. terjadi, katanya kan Iya, demikian. heeh. Nah, barangkali ada beberapa hal yang perlu, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lihat dari film itu, tergantung POV kita mau ngambil dari mana, Mmm, kayak gitu. mhm Karena mhm mhm. Saya nggak tahu mereka karena kan gini ya, relasi itu apalagi sudah berkeluarga ya Fajar, Mhm. bukan hanya hasrat kan yang ada. Mhm mhm. Sebelum manusia kenal hasrat, manusia kan kenal aturan. Umur 2 tahun aja kita udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Coba kalau Iya, kita heeh. numpain sesuatu, ibu kita akan gitu kan. Heeh. Baru masih umur 2 tahun kan belum belum bakalan naksir orang umur segitu, Iya. kita udah tahu aturan duluan. Jadi sebetulnya Mhm. yang duluan dimasukkan ke dalam otak manusia itu ada aturan, ada urut-urutan atau ada caralah untuk melakukan sesuatu yang benar dan yang salah. Dan makin dewasa Mmm, itu dipelajari. Baru kemudian di masa remaja memang sudah dikenal hasrat tuh Fajar. mhm. Tapi makanya dikasih aturan dulu di depan, diajarin dulu di depannya mana yang boleh, mana yang enggak, supaya ketika si hasrat ini sudah mulai muncul, libidonya udah mulai bangkit, Mhm. itu bisa dikontrol dengan pengetahuan yang dia miliki. Ya, Oh, makin heeh bagus heeh lagi heeh. sih kalau ada agama di dalamnya. Kenapa? Mhm. Karena nilai yang paling nggak pernah berubah itu agama sebenarnya. Maksudnya karena dia ada kitabnya biasanya, ada patokannya. Nah, Mhm. kalau nilai-nilai dalam suatu negara atau adat istiadat kan kadang-kadang bisa berubah Bisa berubah, tergantung heeh. pemukanya siapa kan gitu Iya, ya. heeh. Pembimbingnya siapa? Nah, dalam hal ini karena saya Muslim, berarti di Al-Quran sendiri udah dijaminkan bahwa nggak ada yang bisa ngubah isinya. Kira-kira seperti itu. Jadi kan Mmm, ada mhm bentuk mhm mhm. patokan nih. Sesuatu yang pasti itu kan enak kalau kamu berdiri deh. Berdiri di dasar yang goyang-goyang sama berdiri di lantai yang steady, enakan mana? Ya steady jelas ya. Ya pasti kan enakan Mhm. steady. Jadi kan kalau kita mau ngambil prinsipal, enaknya kita mengambil dasar dari yang sudah pasti tadi. Kalau buat saya Mmm. yang udah pasti sebetulnya nomor satu justru aturan agama yang nggak berubah-ubah, dia dia begitu aja gitu. Mhm mhm Yang mhm. membuat perubahan kan pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu yang sangat tergantung dengan figur-figur yang ngajarin. Mmm, Apakah mhm cara mhm. ngajarinnya ditakut-takutin atau cara ngajarinnya di hati-hati pelan-pelan gitu ya, Mhm. diikutin sesuai umur atau apa? Apakah yang ngajarin juga paham betul tentang agama kan itu juga berpengaruh Iya, heeh. dengan bagaimana dia. Apakah yang ngajarin juga punya luka batin sendiri itu juga pengaruh loh, jangan salah. Mmm, Makanya banyak oke. kasus-kasus di pesantren dan di mana-mana juga kan Iya, yang heeh. kurang baik lah ya Mhm gitu. Nggak mhm. cuma pesantren sih, hampir semua agama punya kasus yang mirip-mirip kok ternyata. Dan karena di kita 90% muslim, maka yang ngetop itu kasusnya. Iya, Tapi karena sebetulnya sih ada masalah yang sama terjadi juga di agama-agama lain. Jadi mmm, sebenarnya basicnya bukan agamanya yang salah kan, manusia-manusia yang manusianya, heeh. melakukannya. Betul. Seberapa pemahaman mereka terhadap agama dan kalau menurut saya harusnya kalau manusianya itu benar-benar nggak mengalami kejadian tidak menyenangkan, harusnya nilai-nilai di kepalanya tuh nggak ada yang berubah.
bener aja Mhm, gitu. mhm, Nggak akan ada orang dengan sengaja pingin lihat orang lain sebel gitu ya, atau mhm, sedih, sengaja nyakitin, harusnya nggak ada. mhm, Tapi mhm. kenapa sampai muncul ini gitu kan? Dalam Iya, kasus heeh. cerita yang film tadi, kalau Mhm, kembali ke film kan, kalau saya nggak salah, kata orang eh, yang terlibat, maksudnya orang yang emang membuat ceritanya, kan dia sebagai orang pertama yang diceritain oleh si Mbak yang punya kisah. mhm. Menurut dia, si tokoh antagonis itu memang memiliki dendam tersendiri sama si kakak Oh, itu, si protagonis heeh, memang punya. heeh. Memang punya, karena kalimat yang keluar pada saat pertama kali ditanya adalah kenapa dia boleh dapetin semua yang dia mau sedangkan saya enggak gitu. Berarti kan ada Mhm, sesuatu yang lain, Fajar, mhm, bukan mhm. cuman sekedar hasrat aja, bukan. Ada sesuatu yang jadi latar belakang, ada layer baliknya Mhm, lagi mhm, mhm. gitu. Itu sih Oh, kira-kira. gitu ya. Jadi bahwa relasi ketika dewasa sangat dipengaruhi oleh bagaimana ketika dia kanak-kanak. Mmm, Nah, itu depend, tergantung pelajaran berkeluarganya gimana pada waktu kecil mhm. dan remaja Oh, gitu. Saya itu nggak tahu deh, saya kan belum nonton ya, mhm. tapi saya nggak lihat ataupun tidak mendengar ada figur ayah di situ. Oh, iya sih, itu juga. Tapi yang, paling menarik itu gimana si secara garis besar ya, jadi itu si Mm-mm, siapa, mereka kan di dalam rumah tuh ada keluarga besar gitu ya. Nah, si adiknya mm. ini nih secara terus-menerus itu kayak mencoba deket dengan si suami kakaknya ini, kayak Mengirimkan gitu. pesan terus gitu ya, Heeh, kayak gitu. dengan aktif. Heeh. Tapi kan mereka tinggalnya cuma bertiga kan, Fajar? Saya juga belum nonton sih, Bu, kebetulan, Bu. Cuma yang pasti mereka bertiga tuh kayak satu rumah gitu. Satu rumah, iya, Iya, adiknya ke tuh kan kayak adiknya si dititipin ya kayak nggak tahu ya dititipin atau enggak, cuma tuh kayak sama ibunya. dianterin. Katanya dititipin Oh, ibunya. dititipin. Iya Jadi kayak gini, aha. jadi katanya, tapi saya nggak tahu nih, nggak tahu. Mhm. Maksudnya saya kebetulan nonton nonton yang pas si Mbak yang bikin cerita diwawancara. Jadi Mmm, saya dapat mhm. datanya dari dia. Saya nggak dapat cerita si figur ayah soalnya sama sekali. Yang Mhm. saya tahu si ibu khawatir dengan si adik yang mungkin akan dalam bahaya kalau tinggal di kos-kosan. Mmm. Jadi si ibu lebih tenang kalau si adik dititipkan pada si kakak. Mhm, mhm. Dari situ aja kan sebenarnya udah bisa jadi pertanyaan. Kenapa si ibu tidak percaya dengan keamanan si adik? Di Mmm, mana mhm, mhm. banyak banget kan orang di muka bumi ini yang udah kos-kosan, Fajar. Iya, heeh. Kita juga bisa memastikan kos-kosannya aman atau nggak aman atau apa gitu. Iya, mending Ya pastiin nggak dari sih? situnya. Heeh. Betul. Kalau bicara soal, oh jangan-jangan biayanya kurang. Saya pikir kayaknya pada masa itu si kakak ini juga udah cukup mampu kalau mesti membiayai adik. Tapi saya Mhm. nggak tahu ya. Cuman asumsi saya, jangan-jangan emang ada hunch-nya si ibu gitu. Bahwa si adik ini melakukan perilaku tertentu sehingga sama si Mhm. ibu dia merasa lebih aman kalau dititipkan di si kakak. Mhm. Again, saya nggak dengar ada figur ayah atau bapak-bapak di situ. Jadinya Mhm. si ibu naruh di tempat si kakak ya sudah karena itu adalah adik ya, ya dia urusin gitu Mmm, aja. mhm. Jadi setahu saya hidupnya bertiga, Fajar. Bertiga ya, heeh. Mm-mm. Bukan di rumah yang ada keluarga besar gitu, bukan. Bertiga ya. Aku juga Bertiga belum aja. nonton sih. Bahkan bahkan nggak ada mbaknya. Oh, nggak ada Mbaknya? Nggak ada. Saya juga belum nonton, cuman ya itu gara-gara dengerin orang yang cerita itu. Mmm, Kan mhm. diwawancara, gimana caranya dia bisa mendapatkan cerita itu dari siapa, kayak gitu Mhm, loh. mhm. Dia bilang dia nggak bisa nyebutin, tapi dia udah dapat izin untuk diwawancara ini, gitu-gitu. Jadi saya Mmm. lebih pada ngupingin dia ngobrol. Dengerin gosip orang jadinya ya? Heeh, dengerin dia lagi ngobrolin tentang bagaimana awalnya dia bisa membuat cerita itu. Mmm, mhm. Sumbernya siapa, sumbernya valid apa enggak, gitu-gitu loh, Mhm, ditanya-tanyain mhm. gitu. Sampai dia nerangin bahwa ya valid, orang saya dapat sendiri dari dia, memang orangnya nyariin saya, minta ini untuk Oh. diceritain gitu. Oh, I see. Itu Cuma katanya.
Kan kalau dari sudut pandang ininya ya, apa, eee, bukan sudut pandang sih, kalau kita ngelihat laki-lakinya nih Bu, suaminya ya, Mm, dia kan selalu dikasih, apa ya, agak selalu dideketin kan sama adiknya, adik iya, iparnya ya, heeh. mm, Nah, mm, mm. yang lama-lama tuh bikin dia tergoda lah gampangnya, Iya, kayak gitu. iya. Tapi Mm. bukan banyak nih, ada beberapa orang nih yang bilang, lakinya nggak jangan disalahin, salahin dong adiknya kenapa apa, adik iparnya kenapa Deketin. deketin, ya cuma Iya, maksud saya bukannya kalau kamu udah punya pasangan gitu ya, udah punya partner gitu ya, betul. kayak, mau digoda sama siapa juga harusnya nggak kegoda nggak sih gitu? Iya. Sebetulnya kembali pada rules tadi ya. Hmm, Kan ketika kita menjalani sesuatu sesuai dengan aturan yang ada, harusnya kan nggak ada jatuh, nggak usah pakai mhm, jatuh, kan udah tahu gitu. Kayak mhm, misalnya kita sudah tahu bahwa bahkan sebenarnya punya istri lebih dari satu memang diizinkan kok, kan mhm, gitu. Kalau mhm, memang dia Islam ya, kayaknya sih seingat saya iya. Karena diizinkan, kan nggak ada salahnya kalau memang dia betul-betul punya hasrat, dia melakukan dengan cara yang benar. mhm, mhm, Dan ini lebih pada cara ya. mhm, Jadi kalau masalah tergoda ya emang kan manusia salah satu bagian dari pelajaran hidupnya adalah siap digoda oleh ya itulah ya mhm, gengnya setan gitulah mhm, kira-kira mhm, yang mana akan bisa masuk dalam bentuk apapun. Mungkin salah satunya godaan orang yang bukan istrinya. mhm, Tapi kan mhm, dalam hal ini saya sih lihatnya kalau bicara benar atau salah, saya pikir semua punya part salah. mhm, mhm. Temu semua, termasuk, ibunya. Kenapa? Karena kan kita juga sudah tahu tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam sebuah rumah tangga. Mhm, Emang idealnya nggak boleh. Kalau orang ini emang cuma hidup jadi nggak boleh ada dua nakoda kan kira-kira gitu ya. mhm, mhm. Tapi kan juga nggak boleh ada 2 pengikut. Jadi kalau itu adalah adik yang belum menikah, sebetulnya memang tidak boleh ada di dalam rumah itu. Gitu. Oh, heeh, Sebetulnya aturan-aturan kayak secara rata-rata orang ya kalau kecuali kepepet itu bilangnya begitu. Kenapa? Karena emang harus dijaga. Itu memang bukan sesuatu yang boleh, emang bukan sesuatu yang wajar lah gitu. mhm, mhm, mhm. Bahkan ketika si adik sudah menjadi janda sekalipun harusnya juga nggak boleh sebenarnya. Karena kan mau dia janda atau bukan, dia kan tetap jenis kelaminnya berbeda dengan si Heeh, laki-laki iya, ini. heeh. Jadi sama aja, tetap berbeda ya berbahaya. Itu Mmm, mhm, sebetulnya itu satu hal. Kan masih banyak penyelesaian lain dari masalah merasa tidak aman kalau si adik kos. Sebenarnya mmm, mhm, dari mhm, sisi si adik dia juga punya ya kalau dia memang menggoda berarti kan udah jelas dia juga punya kesalahan. mhm, Dari sisi si suami, ya apalagi karena dia sudah berjanji untuk setia dengan istrinya, kan ketika dia akad nikah pasti udah ada lah tuh sumpah-sumpahnya mau apa aja gitu ya. Lah kemudian dia nggak bisa jalaninnya dan dia memilih untuk berbohong sama istrinya, ya berarti ada part kesalahan besar dari dia juga. mhm, mhm, Dan dari si istri sebagai korban juga ada juga salahnya dia karena dia membiarkan padahal dia udah cukup curiga tapi dia berusaha untuk nggak mendengarkan, mmm, nggak mhm, mhm, mendengarkan ke apa ya instingnya dia atau intuisinya dia. Tuhan itu menjadikan kita manusia-manusia ini udah punya yang disebut dengan six sense. Sebenarnya kita semua kan punya indera mhm, keenam itu. mhm, Cuman ada yang aktif, ada yang enggak gitu ya. Kenapa mhm, jadi enggak aktif ya? Karena kita nggak pernah mau dengerin. Karena kita nggak pernah mau melatih untuk bisa aware dengan segala yang terjadi di sekeliling kita. Bukan oh, curiga ya, beda. Curiga dengan aware itu beda. mhm, Curiga adalah belum-belum kita udah punya pandangan bahwa terjadi sesuatu yang salah, baru kita cari data. Aware atau peduli atau awareness tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? peka mungkin, Ya mungkin gitu ya. heeh, heeh, Peka itu lebih pada kita menangkap pola dan ketika pola itu nggak terjadi, kita patut mempertanyakan kenapa ada perubahan, mmm, ada mhm, apa. Dalam hal ini suaminya udah beberapa kali pulangnya jamnya itu mencurigakan. mmm, mhm, Tapi si istri tidak pernah menanyakannya pada si suami sendiri. Artinya ketika dia nanya dapat satu jawaban dia udah selesai gitu. mhm, Instead dia nanya sama adiknya. Ya kan keliru juga.
Kenapa untuk urusan rumah tangga dia harus bertanya ke orang ketiga. Iya sih, heeh. Meskipun curhat, tetap nggak perlu kan Fajar. Iya, heeh. Kedekatan kita dengan pasangan kita kan harusnya lebih tinggi dan lebih Mhm. dihargai dan lebih dijaga dan lebih dilatih daripada Mmm. kecanggihan kita untuk gibah sama orang gitu kira-kira gitu. Iya. Curhat, curhat tentu saja boleh, sangat Mhm. boleh. Tapi kan kita juga harus melatih kemampuan sosial kita dengan pasangan. Karena sosialisasi atau bincang-bincang atau bicara itu adalah skill. Mmm. Jadi bisa dilatih. Gitu loh. Mhm. Bukan sesuatu yang harga mati. Jadi buat saya semua semua orang yang ada di situ tentu saja saling punya part dari kesalahan. Kalau mau dicari-cari salahnya semuanya pasti punya dan pasti ada, Oh, iya iya. Jadi gitu. balik lagi itu komunikasinya juga ya, Bu, ya? Iya, Perbaiki kayak dasarnya gitu, betul. heeh. Selain komunikasi tentu saja kayaknya ya kita juga perlu menanyakan bagaimana sih mereka masing-masing mendapatkan atau kita perlu atau jangan berkaca pada mereka mungkin ya, pada diri Mhm. kita balik ke kita masing-masing, gimana sih kita diajarkan norma aturan oleh orang tua kita atau keluarga kita Oh, dan iya. sejauh mana kita mampu melakukan itu dalam tatanan berkeluarga. Mhm. Sejauh mana kan, ya ampun, nggak mungkin lah nggak diajarin bahwa Iya. itu suami Kakak nggak boleh diapa-apain gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Pasti kan ada Pak, pasti orang Mhm. tuanya jangan-jangan yang saya khawatirkan atau yang sering terjadi di Indonesia adalah take it for granted. Jadi melihat bahwa segala sesuatu itu sudah sepatutnya atau pasti akan terjadi demikian. Mmm. Padahal nggak gitu. Heeh heeh heeh. Segala sesuatu itu ya memang you have to make it to come true gitu. Jadi Mhm. nggak bisa ditunggu. Ya maksudnya kalau kamu mau diajak ngobrol, ya kamu harus membuat orang yang mau kamu ajak ngobrol itu sadar kamu ada dulu Iya, gitu. heeh. Kayak kayak gitu loh. Memang harus dibuat, memang harus disadari dan memang harus dibikin ada Oh, mhm mhm. gitu. Itu yang suka salah orang tua tuh suka merasa ah pasti ngerti lah anaknya. Nah, iya Kayak gitu itu loh. kayak gitu. Padahal Padahal enggak. belum tentu ya. Betul, belum tentu yang dia tangkap itu sama. Mmm, Gitu. mhm Emang mhm. harus dikasih tahu. Sama nih kayak pasangan, Fajar sering nggak menemukan kasus di mana mereka merasa pasangannya nggak bisa ngertiin mereka, tapi mereka nggak pernah betul-betul menyampaikan apa yang mereka mau sama Nah, itu pasangannya. sering sih, Bu, banyak, Ya Bu, itu dia, ngeliatnya. betul dan mereka akan bilang, "Habis nggak bisa diajak ngomong." Ya, itu kan problemnya. Mhm. Makanya mari kita pecahkan bagaimana caranya supaya bisa diajak ngomong kan gitu. Mhm mhm. Masalahnya seringkali kan bisa double, bisa orangnya memang beneran nggak bisa diajak ngomong, bisa kita sebagai penyampai pesan ini nggak clear nyampeinnya. Mhm. Jadi orangnya nggak ngerti. Kayak, "Kenapa sih kamu pulang malam?" Entar dulu, message-nya sebenarnya apa? Merasa kesepian kalau suaminya pulang malam? Atau curiga? Atau apa? Tapi kalau cara bertanya adalah, "Kenapa kamu pulang malam?" Kan orang pasti akan defense. Mhm mhm. Kan bisa ditanyakan dengan cara, namanya juga mengumpulkan data dulu gitu ya. "Wah pulangnya malam banget, kamu pasti capek banget ya, hari ini kegiatannya apa aja?" Nah dari Mhm. situ kan kita bisa dapat, apa sih, ngapain aja sih dia? Heeh Pantas heeh. nggak sih dia capek? Kayak gitu. Iya, Pantas heeh. nggak sih kalau kayak gini dia pulangnya malam? Kalau udah dapat datanya, kita merasa, "Tapi aku tetap nggak suka nih dia pulang malam." Ya sampein, "Tapi boleh nggak sih dalam seminggu ada yang kamu pulangnya nggak terlalu malam? Aku tuh kesepian kalau kamu pulangnya kemalaman," misalnya. Mmm, Siapa sih mhm. laki-laki kalau emang cinta loh ya, Mhm mhm. pasti digituin luluh dong. Iya sih. Lain cerita, lain kasus dan lain cerita kalau emang udah ada orang ketiganya. Nah, Beda itu. lagi sih itu. Beda lagi Itu Fajar dia itu. makanya tuh. Itu lain lagi. Tapi itu kan juga adalah penanda. Mhm. Kalau kemudian dia dapat jawabannya nggak enak, berarti ada masalah lain nih. Mhm mhm Kita mhm. harus cek recheck. Ada apa? Gitu kan. Mmm, mhm. Gitu loh. I Jadi semua see. sebetulnya sangat bisa dijadikan atau bisa dipelajari. Ih, pasangan sendiri ya pelajarin aja sampai puas kan ya. Iya, namanya juga Bukan pasangan punya sendiri, orang. heeh. Heeh. Ya udah harus dipelajari. Emang sambil mempelajari pasangan itu sebenarnya juga in a way mempelajari diri kita sendiri loh. Mmm, gimana tuh, Bu?
betul. Kalau kita mempelajari tentang pasangan, kita juga jadi mendapatkan feedback kan, apakah perilaku kita sebenarnya memang menyenangkan atau enggak. Kayak Oh, misalnya, iya iya iya. kita udah nyiapin makanan. Menurut kita nyiapin makanan buat suami, nungguin suami pulang, itu semuanya udah keren banget dan udah cukup. Sementara nggak taunya suaminya nggak lihat dari situ. Suaminya tuh tipikal yang pingin diajak ngobrol, pingin ngobrolnya yang panjang, pingin lihat istrinya cakep. Nggak usah lah istrinya gembel-gembel bajunya. Mhm, Tapi masakan masakan biasa-biasa aja nggak apa-apa, Gojek juga nggak apa-apa deh. Tapi istrinya selalu wangi. Kan bisa beda kemauannya. mhm, mhm, Nah, kalau kalau kita bisa mendapatkan informasi itu kan kita bisa melakukan penyesuaian dengan kebutuhan. mhm, mhm, Kan mhm, semua bukan berarti si perempuan harus berganti kepribadian ya, atau maksudnya mhm, mengubah kebiasaannya. Enggak, semua kan bisa dibicarakan, ketemu di tengah-tengah. Tapi mhm, mhm. sampaikan, tapi pahami. Jadi memang selalu bisa jadi feedback juga sebenarnya itu. Oh, I see. Apakah kita udah cukup oke? Kadang-kadang gitu ya, karena kan sebagai perempuan di Indonesia ini seringkali dari kecil udah dilatih oleh ibunya masing-masing untuk menjadi seorang perempuan yang sangat mumpuni gitu. Mhm, Harus bisa selalu keren, tapi juga harus bisa masak A, masak B, masak C, harus mhm. bisa bersih-bersih, harus bisa segala macam lah. Yang kalau dalam bahasa suami saya on simple way kan saya suka bilang, duh sorry ya aku nggak bisa masak macam-macam. Terus dia bilang, ya yang kalau aku cuman butuh masak aku nyewa koki aja di rumah. Kayaknya udah cukup deh. Bukan itu memang yang aku butuhin. Kalau komunikasi yang bener tuh bisa mendapatkan insight gitu. Maksudnya, Mhm, oh oke, emang dia nggak butuh itu. Karena lain-lain yang kita ditanamin sama, nggak tahu ya kalau di sini yang dengar ada yang perempuan, mhm. mungkin bisa mengingat-ingat gitu. Ditanamkan apa oleh ibunya sebagai Nah, anak itu. perempuan harus gimana kan Heeh, gitu. mhm, Tapi kan ibunya bukan istrinya suaminya, maksudnya mhm, nantinya. Jadi kan bisa beda loh. Suaminya kan bukan bapaknya, bisa lain loh harapannya, gitu loh. mhm, mhm. Itu kan sesuatu yang harusnya disadari dan dipelajari lagi juga. Karena Mmm, mhm. kadang-kadang bentuk ajarannya di Indonesia itu doktrin. Oh, Jadi bukan iya sih ya. bukan sesuatu yang boleh diskusi ya nggak sih? Heeh, jadi kayak udah plek Ngalamin nggak? gitu, heeh. Betul. Kalau diskusi suka mengalami nggak? Kalau di generasi saya, kalau kita menyampaikan apa yang kita, anggap benar itu suka dikategorikan, "Kurang ajar nih kamu nih, orang tua lagi ngasih tahu dijawab," gitu. Wah, di zaman saya juga begitu, Bu. Makanya padahal kan sebenarnya kita lagi ngasih atau lagi ngasih tahu pemahaman kita Mhm. segini, kalau emang salah ya tolong dibenerin, tapi benerinnya yang enak dong, jangan main salah-salahin kan kalau Iya, disalahin kalau udah salah pasti kasih tahu take off salahnya di kita. mana gitu. Iya betul, Heeh. kalau ini kan nggak, biasanya suruh jadi ahli nujum semua kan, Heeh. suruh nebak salahnya di mana ya kan gitu Heeh. ya. Makanya paranormal tuh laku di Indonesia karena dari kecil kita dididik buat nebak, mostly. Mmm, mhm. Salahnya nggak tahu ya, tapi di Indonesia saya perhatikan atau mungkin hanya di keluarga saya perhatikan terjadi silent treatment. Ah, heeh heeh. Sementara silent treatment adalah salah satu hal yang paling merusak suatu relasi, Mhm mhm mhm. gitu. Mana dapat feedback kalau cuma di silent treatmentin, toh didiemin gitu seminggu, nggak diajak ngomong gitu. Ya kan kita nggak tahu, jadi salahnya yang sebelah mana ya? Mmm, Dan umumnya harus mikir sendiri lagi, salahnya di sebelah mana. Tapi nanti kalau kita bilang salah, bukan di situ salahnya, udah nggak dikasih tahu juga, iya, di heeh mana heeh. jadinya salahnya. Itu yang sering, mudah-mudahan ya kita ngobrol ini juga didengar sama orang tua muda ya, Amin. supaya nanti nggak diulangi ketika Heeh. nanti anak ABG-ABG-nya pada nanya-nanyain, Mhm. gitu, bisa digali dulu. Emang, kalau memang si ABG ini salah pemahaman, ya ditanya, "Oh menurut kamu gitu?" Eee, Lalu kita tanya balik, "Cuman itu caranya? Menurut kamu nggak ada cara lain yang lebih bagus dari yang kamu katakan?" Lalu kalau dia bilang nggak ada, oke sekarang sekarang gantian aku ya sebagai figur orang tua nih, gantian mama atau papa ya yang coba nyampein. Kalau kamu melakukan A, B, C, resikonya adalah E, F, G. Kamu udah lihat Mhm. belum resiko ini? Biasanya mereka kan, belum sih. Ya tapi kan begini begitu, ya nggak apa-apa, ajak aja terus berdiskusi karena Mhm. kan diskusi kadang-kadang nggak selesai satu malam. Tapi Mhm. yang penting adalah ada perasaan didengarkan.
Ya nggak sih? Iya, Pingin nggak heeh. jadi orang kalau lagi ngomong didengerin? Mhm, Itu mhm. aja udah bikin kita nggak pingin marah karena ngerasa ya udah deh dia udah dengerin gue. Pasti ada Heeh. Iya, gitunya. heeh. Dalam segala hal, dalam relasi pasangan, pacaran kek, pernikahan kek, ibu anak, bapak anak, semuanya sama. Pertama, kalau Mhm. kita mau bicara, kita harus mendengarkan dulu. Dengerin loh Mmm, ya, mhm, mhm. bukan hearing ya. Tapi yang mendengarkan di sini tuh bukan hear, tapi listen, listening. Mhm. Berarti menyimak ya, Nyimak, lebih heeh. dalam dari mendengar. Itu yang diharapkan kan oleh Mhm. semua orang. Disimak dong, aku tuh ngomong apa gitu. Nih, jadinya kita juga jadi ngerti. Jangan jump to conclusion, jangan dibiasain jump to conclusion. Oh, iya, iya. Dalam suatu relasi, pantangannya adalah satu nih, Mhm. nggak boleh menyerang pasangan dengan mengatakan atau nembak kejelekannya dia gitu. Mhm. Kayak kamu nih emang nggak pernah dengerin aku, kayak gitu. Mhm. Jadi kalimat kamu nih itu udah pasti akan langsung membuat orang defense. Bayanginnya kalau kamu dilempar barang gimana? Menghindar nggak? Iyalah, heeh. Kan nggak mungkin kalau dilempar kamu diem aja. Mhm. Oke, kita tunggu kejeduk. Kan nggak mungkin ya. Nah, bayanginnya tuh kata-kata tuh adalah sesuatu yang kamu lempar ke orang gitu. Mhm. Ini buat pasangan-pasangan. Jadi hati-hati kalau ngelempar barang. Jadi hati-hati kalau ngeluarin kalimat karena itu bagaikan timpukan rasanya di orang yang nerima. Mmm, mhm. Semakin kenceng timpukannya, ya emang tepat sih bener, tapi kan sakit ya. Iya, Kayak heeh. gitu loh. Gitu. Jadi hati-hati karena kata-kata yang kasar itu atau kata-kata yang nembak sifatnya nembak tuh gimana sih? Kayak ngomongin kejelekannya orang gitu Mhm. langsung. Itu hanya akan membuat orang yang bersangkutan akan defense. Dia nggak Mmm. mampu lagi mendengarkan karena kan manusia selalu punya yang disebut dengan apa ya, basic skill untuk menyelamatkan diri tuh otaknya memang didesain begitu. Mhm. Jadi mereka pasti ingin selamat, bukan karena mereka ingin dianggap benar ya. Mhm. Lebih tepatnya mereka ingin selamat karena kata-kata yang tajam boleh jadi dibaca otak sebagai ancaman. Mmm, mhm, mhm. Ancaman terhadap di ujungnya ancaman terhadap keberartian mereka kan berarti ancaman terhadap hidup mereka ya. Iya, heeh. Kalau orang dianggap nggak berarti kan udah kayak nggak mau hidup aja lah kan gitu. Heeh. Gitu, kebayang ya. Iya, heeh. Jadi yang pertama tuh itu, nggak boleh tuh ngomong langsung kejelekannya. Kalau kamu memang merasa ada sesuatu di dia yang nggak baik, maka kamu susunlah kalimat berdasarkan dari perasaan kamu terhadap hal itu. Misalnya, dia Mhm. suka kentut sembarangan. Kamu nggak suka nih dia kentut sembarangan. Janganlah dibilang kamu nih kentut sembarangan. Nggak enak kan? Mhm. Orang kan misalnya pun itu benar juga dia jadi nggak enak gitu bawaannya. Akan lebih baik kalau aku terganggu deh kalau dengar suara kentut itu misalnya gitu. Jadi dari aku nih, Mhm. dari akunya. Aku yang merasa gimana. Jadi kitanya tuh merasa apa terhadap perilaku dia. Kita bilangnya ke situ. Mmm, Supaya mhm, apa? mhm. Orang yang bersangkutan jadi tahu. Oh, berarti kalau supaya dia nggak ngerasa gitu, berarti kan perilakunya harus diubah. Mhm. Tapi kan dia jadi dapat clue perilaku mana yang harus diubah kan Fajar. Mhm. Dia nggak tebak-tebak buah manggis gitu kan jadinya. Gitu, Gitu. oke. Yang itu menimbulkan kebingungan nggak kalau kira-kira didengar sama teman-teman yang lain nih? Oh, harusnya enggak lah ya, itu apa, pendidikan pranikah. Tapi clear kan? Clear clear Bayangin banget, Bu. bayanginnya tuh gitu. Mhm. Bayanginnya tuh jangan pernah bayanginnya tuh jangan kalau ngomong kan cuma ngomong bukan lagi ngelempar barang gitu. Enggak loh, Mhm. sakitnya sama loh. Iya, heeh. Pernah dengar nggak sih ada orang yang bilang kalau sebenarnya kata-kata seringkali lebih tajam? Kan katanya Mhm. gitu. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa janganlah mengkritik gitu, tapi Mhm. sampaikanlah message-nya apa sih yang sebenarnya kamu pinginin. Mmm, Kayak mhm. gitu. Iya, iya. Itu yang pertama. Perlu aku lanjutin apa kita mau pindah topik? Mungkin pindah ya, itulah ya Mm-mm. kawan-kawan apa Iya, namanya? itulah. Nggak boleh ngeritik, Heeh. nggak boleh mengumpat ya, atau nggak boleh ngomongin yang jelek-jeleknya juga. Mhm. Jadi kayak kamu tuh selalu gitu. Mhm, Kan mhm. nggak enak ya dibilang selalu ya.
Iya, Kamu heeh. tuh selalu bikin malu. Itu kan udah, aduh, duh, 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 kayak Udah berat banget sih, nggak nyerang pernah bener banget gitu. gitu, Kayak heeh. nggak pernah bener sih aku gitu kan. Mhm. Itulah, I kira-kira seperti itu. see, heeh, ya. Itulah ya pendidikan pranikah dari Ibu Ika. Hindarilah Lumayan. hal-hal itu Iya. gitu kan. Mungkin bukan cuma pranikah ya Fajar ya, pendidikan prapacaran juga ya. Iya, heeh. Berhubungan Kalau lah. pacaran udah bisa Heeh. kayak gitu. Iya, Iya, relationship sih. Mm-mm. lumayan ya. Aku berasa kayak 50 menit ini sesi gratis sama Bu Ika nih. Lumayan, aku yang Emang dibayar lagi. emang udah 50 menit. Iya, udah 50 Oh menit iya? ini, Bu. Iya, lumayan sesi gratis. Udah apa udah setara IMDR tuh ya. Oke. Next untuk sesi selanjutnya ini kita bakal bacain beberapa mungkin karena udah ini 3 pertanyaan aja jadi aku ngumpulin beberapa pertanyaan tuh Mm-mm. dari viewer dari orang-orang di curhat line juga yang banyak Mm. Mm-mm. Mm-mm. banyak yang bertanya kayak gitu jadi mungkin cukup 3 gitu aja. Nah, akhir-akhir ini nih Bu, ya, Mm-mm. akhir-akhir ini kan anak orang apa ya, Gen Z lah ya gampang ya. Gen Z Mm-mm. kan mulai banyak yang mulai ada yang lulus kuliah gitu. Atau kalau ada juga yang baru mau kuliah gitu. Nah, kan banyak nih kekhawatiran-kekhawatiran mereka nih soal Mm-mm. gimana sih caranya biar eh, aku tuh lebih disukain oleh perusahaan kayak gitu atau gimana Mm. sih Mm-mm. tips-tips nyari kerja apalagi untuk generasi-generasi aku nih kayak gitu. Nah, itu Mm-mm. banyak banget tuh sering banget nongol tuh di curhat line tuh. Kira-kira dari Ibu sendiri gimana, Bu? Oke, bicara tuntutan kerja, Mm-mm, berarti yang harus paling pertama teman-teman sadari dan perlu perkuat itu adalah integritas ya. mm-mm, Integriti itu apa sih? Kayak mampu menjaga diri gitu loh, mm-mm, supaya diri ini bisa melakukan hal-hal yang memang kalau di dunia profesional ya sesuai dengan tatanan profesional yang ada. Berarti kan mm-mm, ngikutin hukum, norma, aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi mm-mm, bukan personal lagi nih hitungannya teman-teman, tapi benar-benar apa yang berlaku di masyarakat. Bisa di googling dan bisa dicari lah itu. Tapi mm-mm, lakukanlah hal-hal atau kenali yang seperti itu. eh Berintegritas berarti juga kamu mengatakan sesuatu yang memang benar adanya. Kalau kamu nggak mampu ya jangan bilang. Ya, ngomong yang lain lah, jangan jangan itu gitu yang diangkat kalau emang di bagian itu kamu punya kekurangan. Gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, mm-mm, yang juga jadi sorotan dalam di dunia pekerjaan itu adalah anak-anak zaman now itu Gen Z itu suka dikenal sebagai orang-orang yang kurang juga apa ya, kurang kelekatannya gitu sama sebuah perusahaan. Jadi mm-mm, orang yang nyari kerja, orang-orang yang nerima, orang-orang yang menerima atau yang berada di level-level sebagai para HR ini mumet karena anak-anaknya seringkali tidak mau mengikat diri untuk jangka waktu lama. Jadi mm-mm. kayak generasi sekarang itu dikenalnya terlalu pingin cepat gitu loh Iya, segala-galanya. heeh, heeh. Sementara kan nggak ada di muka bumi ini yang nggak pakai proses. Iya, Emang heeh. telur begitu aja ada di hadapan kamu kan enggak ya? Mm-mm, Pakai episode dibikin dulu sama induk telurnya, mm-mm, sama induk ayamnya dan sebagainya. Semuanya tuh ada proses. Nah, proses ini yang jadi seringkali dipercepat oleh anak-anak zaman sekarang dan harapannya tentu saja belajar untuk berada di tengah-tengah lah. mm-mm, Memang mm-mm, nggak perlu selama zaman dulu, kayak ibaratnya air panas zaman sekarang bisa didapetin nggak harus masak pakai kompor, ya nggak sih? Bisa mm-mm. pakai air yang teko listrik, bisa pakai ngambil aja dari dispenser kayak gitu. Tapi pelajarilah juga apa yang diharapkan dari kamu oleh perusahaan yang bersangkutan. Hmm, Kalau mau pakai urutan gini Fajar, sebelum kalian melamar pekerjaan ke suatu tempat, perhatikan satu, kalian udah harus tahu betul perusahaan yang kalian lamar ini perusahaan apaan. mm-mm, Bener-bener paham, bener-bener ngerti siapa mm-mm, yang bikin, siapa yang ngediriin, tahun berapa, segala macam. Kenapa? Itu mungkin akan jadi bahan untuk kalian menjawab ketika kalian diwawancara. Kan mm-mm, bisa mm-mm. baca nih dari nilai-nilai yang mendirikan mereka pinginnya kayak gimana. Kan pasti ada tuh Heeh, heeh. value of the ini kan ada ya Mhm, biasanya mhm. di ininya mereka
selalu ada deh di iklan-iklannya perusahaan mereka, atau kalau bisa dapat buku tahunannya atau apa tuh pasti ada. Nah, biasanya di company profile-nya mereka ini udah tercantum. Jadi kalian baca dulu lah tuh company profile. Jangan cap cip cup aja ngelamarnya, pakai Mhm, perasaan mhm. juga gitu, pakai hati. Kemudian pelajari benar dan pastikan kalian siap di mana, di Mmm, mhm. bagian mana nih yang kalian memang mampukan Mmm, gitu. mhm, mhm. Setelah itu yang berikutnya adalah kalian bisa boleh mempersiapkan pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan sehubungan dengan kalian udah baca company profile-nya dan kalian kan punya value sendiri tentunya Mhm, dalam hidup. Kalau ada diskrepansinya bagian itu yang ditanyakan. Misalnya, Pak, kalau misalnya saya melahirkan, apakah nanti saya dapat cutinya bisa begini 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 atau misalnya itu cuma mhm, contoh. Tapi kira-kira hal seperti itu boleh ditanyakan. Atau mungkin, apa ya harapan dari perusahaan Bapak terhadap karyawan yang baru masuk? Akan ada orientasi lagi atau langsung suruh kerja atau apa? Nah, hal-hal kayak gitu tuh. mhm, Kalau nggak ada di company profile, maka tanyakanlah ketika kalian dapat kesempatan wawancara itu. Kemudian kalau udah berhasil, udah baca company profile-nya, jangan putus asa atau jangan lupa untuk mencari sebanyak mungkin tempat. mmm, mhm, Karena mhm. ngelamar kerja itu nggak bisa cuma satu 2 3 tapi kamu harus mampu gitu ngirim ke semuanya. Tentu saja kalau mau dibalik boleh juga, Mhm, kirim mhm. dulu, habis itu mana yang manggil kamu, kamu pelajari company profile-nya. Boleh juga I sih seperti see, itu. heeh, heeh. Tapi yang pasti, it's a must untuk mempelajari company profile. Jangan pernah datang untuk interview atau jangan pernah ngelamar kerja itu kepalanya kosong, Mmm, harus mhm, ada. mhm. Kemudian attitude, perhatikan sekali attitude. Attitude di sini kayak peraturan normal lah, kayak nggak boleh terlambat dan Mhm, lain-lain yang kayak gitu. Kemudian gimana cara bertanya, bahasanya tuh gimana kalau ngomong sama orang yang lebih tua atau yang lebih muda atau apa tuh seperti apa. Kan boleh dan mmm, biasanya di wawancara udah kebaca. Mereka nih biasanya ngomongnya Inggris-Inggrisan, Inggris campur Indonesia, Indonesia banget, Indonesia baku, itu biasanya udah kebaca. Jadi silahkan melihat dari si company profile tadi kah, dari hasil wawancara itu menentukan, oh kayaknya di kantor yang ini kalau ngomong sama yang lebih tua harus hati-hati deh. mmm, mhm, Karena kan tetap ada mhm. kayak gitu dan Iya, itu iya, tetap mempengaruhi buat generasi zaman dulu. iya, Mungkin buat perhatiin kalian enggak. culture-nya, heeh. Betul, perhatikan budaya perusahaannya seperti apa. Tapi Mhm, kira-kira persiapannya tuh hal-hal yang kayak gitu. Jadi lebih kepada kesiapan kita untuk susah juga ya, mhm, karena mhm. kan seperti biasa, selalu terjadi susah di awal. Mhm, Susah di mhm, sini tuh maksudnya biasanya kan kalian jamnya suka-suka nih, mhm, tiba-tiba kerja atau mesti ngelamar kerja itu kan akan ada, wah dipanggil wawancara di sini jam segini, dipanggil di sini jam segitu gitu. Sebisanya jangan pernah bilang nggak bisa, mhm, tapi juga jangan pernah, sebenarnya emang nggak bisa terus dipaksain jadi terlambat, itu juga nggak bagus. mhm, mhm. Gitu, tapi upayakanlah, do your best untuk bisa memberikan janji dan kemudian menepati janji tersebut. Karena itu juga sesuatu yang tadi saya bilang di integritas penilaiannya, Oh, I see, gitu. ya, Tapi ya, ya. kira-kira itulah hal-hal yang paling sering dilihat oleh orang-orang di generasi yang sekarang. Yang Mhm, terakhir tentu saja ketahanan ya tadi, mhm, ketahanan orang tersebut ketika nggak enak itu loh. mhm. Kan banyak ya, kalau zaman sekarang tuh sering banget kalau teman-teman saya ngeluhnya, "Aduh anak-anak buah gue, begitu diomelin dikit besok minta resign," kayak gitu. Itu Heeh, terjadi heeh. juga gitu. Padahal kan diomelin itu kalau di angkatan yang atas-atas ya, kalau di kita nih Heeh, biasa banget itu. iya, heeh, Dari makanya. dulu juga begitu, zaman zaman saya SMA ikut ospek aja, ospek, ekskul aja bisa kena omel, bisa kena tampar, bisa kena Mhm, biasa aja, bukan yang untuk mhm, penyiksaan juga gitu. Cuman bahwa diperlakukan keras itu adalah bagian dari, bagaimana kamu bisa bertahan dalam kehidupan. Karena mhm, sebetulnya dalam hidup memang nggak ada yang mudah gitu aja. Ya ada, tapi hasilnya nggak akan sebesar dengan yang keras, yang susah. mmm, Kayak iya, gitu. heeh, heeh. Kayak bandingannya kali gini, kalau kamu jadi OB di suatu kantor di pusat kota, sama kamu jadi OB tapi kamu orang Jawa dan dikirim ke Kalimantan. Hampir pasti kan Mmm, duit yang dikirim ke Kalimantan sebagai OB ini lebih gede kan? iya, heeh. Gitu. Gitu loh. Mmm, Dan kan nggak enak jauh dari keluarga. Maksudnya akan ada banyak rasa nggak enaknya sehingga ketika nanti
ada gaji biasanya juga memang akan sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, itu juga tapi Fajar, kalau kalian lulusan luar negeri, Mm-mm. harus hati-hati karena masuk ke Indonesia berarti masuk ke tatanan peruangan orang Indonesia gitu. Oh iya sih itu. Jadi jangan nyari range-nya dirupiahin dari dolar Mm-mm. karena nggak akan pernah kena Mm-mm. gitu. Itu juga sering miskonsepsi anak-anak baru yang baru lulus tapi ada internasionalnya kan zaman sekarang Mm-mm. banyak ya. Iya, ha. Nah, harapan mereka kan jadi tinggi. Padahal Iya. di muka para HR ini harganya sama aja, sama-sama baru lulus kan, Heeh, gitu. iya. Kayak sama-sama nggak punya pengalaman kan, kayak gitu Mm-mm. loh. Pikirannya kadang langsung pengen balik modal aja kayak gitu. Benar, benar. Itu harus dibuang jauh-jauh kalau pekerjaan. Paling nggak 1-2 tahun pertama itu sebenarnya yang kalian dapat lebih pengalaman. Dan Mm-mm. itu bisa jadi syukur-syukur kalau bisa dapat uangnya. Tapi pengalaman sangat penting karena di kemudian hari, apalagi kalau kalian udah kerja di suatu tempat 10 tahun, 15 tahun, itu tuh pengalaman yang 1-2 tahun awal tuh adalah sesuatu yang jadi sangat jadi kuncian gitu, sangat Mm-mm. berharga gitu. Oh, Jadi I memang see. Ha. targetnya lebih ke situ. Coba punya di kepala tuh target untuk mencari pengalaman, Mm-mm. memperkaya pengalaman, manjang-manjangin CV gitu ya, Mm-mm. bikin CV lebih bagus. Sehingga kalau kalian memang mau loncat ke tempat yang selanjutnya, harapannya tempat selanjutnya lebih baik kan? Mm-mm. Iya. Gitu, jangan yang di bawah kan lebih baik. Berarti ya di tempat selanjutnya itulah kalian bisa nyari gaji kayak gitu. Iya, iya, iya. Biasanya gitu. Kayak pengalaman dulu lah ya, jadi ya Bu ya, gampang ya. Mm-mm. Ha, dengar itu Sabar-sabar ya. kolega-kolegaku. Sabar-sabar ya, karena kalau kalian udah dapat uang itu keberuntungan, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Tapi percayalah, nggak mungkin ketuker-tuker sih kalau rezeki tenang-tenang aja. Maksudnya asal Mm-mm. kerja ya, asal jangan cuma diam di rumah ya Iya, nggak mungkin heeh. ada burung yang nganterin duit ke rumah Selama gitu. usaha pasti ada aja gitu. Mau usaha pasti ada aja. Minimal-minimal kebuka pintu-pintu usaha yang lain. Mm-mm. Atau Mm-mm. kita kenal orang lain kan, yang Mm. mungkin bisa membantu kita masuk ke company-nya dia kemudian. Oh Bisa iya, aja loh, heeh, heeh. kayak gitu. Maksudnya kali-kali ada Mm-mm. salah satu klien saya kedapetan ke kantor Mm-mm. yang padahal karena dia bisa bahasa asing, jadi dia milih tempat ini gitu. Oh, Dia menjual bahasa asing yang dia miliki karena dia memang lulusan dari si kota ini, negara yang mm-mm. awalnya huruf K. Tapi kemudian ketika dia masuk, ternyata company-nya tuh aneh gitu. Kayak ada bukan human trafficking sih, nggak sampai human trafficking, tapi kayak menghalalkan cara kalau mau ke orang lain tuh menawarkan perempuan misalnya kayak Oh, gitu. heeh, heeh, Which is dia terkejut juga kan dengan heeh, heeh. kenyataan itu gitu. Itu yang tadi saya bilang lah, baca nggak company profile-nya kayak gitu. Waktu Mm-mm. wawancara benar-benar ditanyain nggak job desk-nya ngapain. Heeh, Karena heeh. kan jadi bingung kalau kayak gitu. Gitu. Akhirnya cuman seminggu dia keluar, nggak mau gitu. Karena kan itu buat dia melawan atau melanggar value-value hidup dia kan. Mm-mm. Mm-mm. Kan dia jadi takut. Ini kok kayaknya bisa melakukan apa ya, sesuatu yang melanggar hukum ya. Ya kan relatif semuanya. Mm-mm. Kita nggak tahu kan Fajar. Jadi jangan salah. Kemarin juga kan ada kasus kan di TV sekitar 2 minggu lalu ya, yang KTP-nya orang-orang ini dipakai buat pinjol. Oh iya, Padahal heeh. dikira mereka itu buat ngelamar pekerjaan. Nah, maka itu loh yang tadi saya bilang, baca CV-nya baik, ketika kalian ngirim-ngirimin atau nyari-nyari pekerjaan tuh juga tetap pakai akal sehat gitu. Mm, mm, mm. Sayangnya memang di Indonesia agak unik sih. Indonesia itu menurut saya unik karena kamu sering nggak kalau belanja apa-apa ditanya nomor handphone? Iya, kadang. Heeh. Sebenarnya itu kan nggak boleh, itu melanggar privacy. Tapi di Hmm. kita dengan senang hati memberikan karena nggak paham kalau itu privacy. Mm, mm, Kenapa saya mm, bilang gitu? Karena zaman sekarang dari nomor handphone itu bisa di-trace kemana-mana kan? mm. Mm. Termasuk ke ATM, ke bank, kemana, kemana, kemana. Jadinya sebenarnya itu adalah bagian dari privacy yang amat sangat selain KTP. Gitu. Cuman kan Ya. orang banyak nggak kepikiran itu. Mungkin teman-teman yang lagi cari kerja tuh saking semangatnya cari kerja juga jadi melupakan logika-logika yang normal kayak gini. Jangan ya, ini juga harus tetap tetap harus teman-teman ingat-ingat gitu. Logika normal tetap berjalan gitu. I Apa see. pentingnya Heeh. ngasih-ngasih itu dulu? Kan belum penting. Jangan dikasih dulu kalau belum diminta. Mm, mm, mm. Kayak I gitu. see. Jadi di Oke. CV nggak usah dulu lah cantumin itu nomor KTP. Kan belum diminta.
Dan harusnya Siapa? memang nggak boleh juga Iya. gitu. Tapi kan suka terjadi kan, nanti Mm-mm. kemudian pas mau wawancara atau apa diminta KTP-nya. Itu kan kemarin kasusnya seperti itu. Makanya Hmm. mereka ngasih dengan sukarela, nggak tahu kalau kemudian disalahgunakan Oh gitu. ya, padahal belum keterima juga ya. Belum keterima, udah keburu suruh bayar pinjolan orang, Ya kasihan banget sih. ampun. Tapi ya begitu, memang di mana kita memang harus sangat hati-hati sekali Mm-mm. dan anggaplah nomor handphone kalian, KTP kalian itu kayak bagian dari baju kalian gitu loh. Kan Mhm. kamu nggak mungkin minjem-minjemin baju sembarangan. Mhm, I Kayak gitu. see. Heeh. Sepenting itu gitu sekarang. Itu adalah bagian dari kamu. Emang zaman dulu enggak. Makanya aku pun masih suka salah-salah kalau bukan karena diajarin ya sama orang-orang yang lebih ngerti tentang hal ini. Karena potensial terjadi kejahatan tuh banyak banget dari situ. I see. Oke, itulah ya. Tuh. Udah cukup Oke. clear belum Fajar? Kalau kamu Clear yang cari banget. kerja udah dapet ya? Iya, Oke, clear banget, Bu. Cuma sip. tolong nih kolega-kolega saya ini ilmunya jangan dipakai untuk resign terus nyari kerjaan lain. Ya, nanti dulu. Kasihanilah yang masih belum dapat kerja ya. Iya, tolong banget ya. Iya, Jangan sabar-sabar dapat jangan resign pengalaman. sebelum kontrak kalian habis. Bener. Nggak, karena itu memang akan tercatat juga kan. Jangan kalian kira karena nggak kalian masukin CV orang jadi nggak tahu. Oh, Mm-mm. jangan salah. Perusahaan tuh sekarang udah ngeling satu sama lain. Jadi mereka punya data di Hmm. mana orang-orang yang menyebalkan ini akan tercatat dan akan di blacklist. Oh, ya 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 ya. Gitu kan. Soalnya sekarang kan bukan jadi kadang-kadang bukan perusahaannya sendiri kan yang bergerak Fajar. Hmm. Jadi perusahaannya meng-hire satu tempat di mana tempat itu akan melakukan rekrutasi. Mm-mm. Nah, si tempat ini kliennya kan gak cuma perusahaan itu doang. Ada beberapa Hmm. Hmm. perusahaan lagi. Jadi dia punya data satu nama tuh ada di mana-mana. Hmm. Hmm. Itu Hmm. saya I benar-benar see. punya klien yang kayak gitu, yang kerjanya Hmm. di HR-nya hotel. Jadi kalau kamu blacklist di satu hotel, udah beberapa hotel udah pasti kena tuh. Oh, iya. I see, I Kayak see. gitu. Jadi hati-hati ya para Mm-mm. pendengar sekalian bahwa eh, itu tadi balik lagi kan tadi aku bilang nomor satu integritas tuh karena hal kayak gini Fajar. Itu kan Mhm. bagian dari integritas kan. Mhm, mhm. I see. Ya, itu dia lah kuliah 2 SKS dari Bu Ika. Soal ini Maaf ya. nggak apa-apa, itu lengkap banget. Aku merasa selama 1 jam ini tuh aku berasa kayak, wah lumayan nih ini gratis, apa namanya konsul gratis. Alhamdulillah, lumayan cuan. Alhamdulillah kalau ada gunanya. Oke. Oke, mungkin Apalagi pertanyaan kedua dong berarti ya. kedua, mungkin ngomongin soal Gen Z kali ya Bu tadi ya Bu Oh ya. oke. Heeh. Mungkin Mm-mm. kita malam ini 2 pertanyaan aja cukup sih. Oke, sip. Soal Gen Z tadi kan kita nyinggung Gen Z nih Bu. Ya. Mm-mm. Oke. Nah, banyak tuh yang suka ngeluh nih, terutama mungkin dari guru atau dari apa namanya seorang HR atau kolega gitu. Mm-mm. Itu suka mengeluhkan tuh bawahan-bawahan mereka Mm-mm. yang Gen Z ini Mm-mm. kenapa sih selain kurang disiplin ya, indisiplinernya tuh kurang banget, Iya. disiplinernya kurang banget sama reading comprehension mereka juga lemah, Mm-mm. sama yang paling kelihatan tuh attention span mereka itu rendah banget. Mm-mm. Nah, itu kira-kira kenapa ya Bu ya penyebabnya? Kalau saya punya dugaan seperti tadi saya bilang, karena di kehidupan Gen Z ini seringkali segala hal itu memang udah bisa kita lakukan dengan bantuan banyak alat. Zaman Hmm, saya kecil itu kan belum ada microwave ya. hmm, Jadi kalau mau manas-manasin makanan kemana kita? Ke ke kompor, kan gitu ya. hmm, 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 Berarti kan dari kompor, nih ya, berarti kan kalau misalnya dari mangkok nih makanannya mau hmm, dipanasin, taruh dulu di panci, pancinya bawa ke atas kompor, nyalain kompornya, kan gitu hmm, ya. hmm, Habis panas, pindahin lagi ke mangkok, dimakan. Ada berapa tahap tuh? hmm, hmm, Coba bedakan dengan Gen Z yang sudah punya microwave. Ada di mangkok, masukin mangkoknya ke microwave, cerak, 1 menit, ting, selesai, keluar, selesai. Ada berapa tahap yang di skip? oh Gitu. ya ya Jadi ya. karena terbiasa banyak Hmm, skipannya itu, jadi mereka juga nggak biasa bersabar-sabar lama-lama. hmm, 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 Tentu saja itu sangat mempengaruhi banyak, mempengaruhi rasa kesabaran, mempengaruhi attention span, mempengaruhi emosi.
Nunggu itu butuh menunggu itu kan butuh kontrol emosi yang luar biasa kan. Iya, heeh. Ngantri misalnya kan membutuhkan emosi yang luar biasa. Ketika kamu manasin di kompor sama ketika kamu manasin di microwave, jelas waktu tunggunya lebih lama yang mana? Yang di kompor. Yang di kompor Heeh. lebih berproses gitu. Otomatis dan banyak keterampilan yang harus kamu pelajari juga kan ya tadi nuang dari ini kan cuma contoh sangat sederhana yang aku ambil Mhm. ya. Nuang sesuatu dari mangkok ke panci itu nggak tumpah itu kan udah keterampilan khusus. Mhm. Panci ditaruh di atas dalam keadaan dingin, kemudian dipanasin, lalu ngambil pancinya gagangnya dalam keadaan panas, misalnya mindahin lagi ke mangkok dalam keadaan panas, butuh keterampilan kan. Mhm. Mhm. Kalau kamu melakukannya buru-buru, yang kamu kena panas, yang kena bahaya, segala Iya, macam. heeh. Akhirnya kamu akan belajar. Sedangkan kalau microwave, kamu nggak perlu apa-apa. Taruh Benar-benar tek cuma udah tinggal gitu. tek, iya. Terus keluarin lagi, udah selesai. Mhm. Jadi dari situ aja contoh yang paling sederhana di mana teknologi memainkan peranan yang sangat besar mempermudah kehidupan para Gen Z ini. Membuat mereka tidak belajar dengan adanya proses yang panjang. Gitu. Jadi kesabarannya tentu kurang. Nah, yang berikutnya karena mereka tidak karena mereka hidup di dunia yang agak-agak sudah lebih berbahaya, maka proteksi pada mereka juga jadi lebih tinggi dari orang tuanya masing-masing. Mhm. Akibatnya, mereka tidak memiliki banyak pengalaman untuk berhadapan dengan rasa susah, rasa sedih, rasa nggak enak lah, Mhm. karena udah diproteksi. Kayak misalnya nih, zaman saya kan kita masih naik turun bis. Kalau kita mau bimbel, ya kita juga ngurusin badan kita sendiri gitu ya. Berarti pulang dari sekolah harus kemana dulu nih? Makan di mana ya biar abis itu berangkat bimbel dan lain-lain misalnya ya. Kalau zaman sekarang kan boleh dikatakan karena tidak amannya transportasi misalnya. Banyak orang tua yang bimbel kan juga mahal ya. Yang mampu ngebimbelin anak ini rata-rata melakukannya apa? Supirnya yang disuruh ngatur jadwal. Oh. Mhm. Sehingga si supir yang akan jungkir balik jemput jam segini, anaknya masih mau main bola dulu, padahal harus ada di tempat les jam segini. Kan Buset. dia ngatur. Heeh. Akibatnya anaknya tahu nggak cara ngatur? Ya nggak tahu. Mhm. Sehingga ketika dia harus manage rasa nggak enak, dia nggak pernah belajar. Yang nggak enak supir, aduh telat nih, aduh ini nih, aduh itu kan dia. Anaknya kan nggak. Kayak gitu loh. Mhm. Padahal rasa-rasa seperti itu tuh kalau kamu nggak pernah ngerasain waktu kecil, kamu jadi nggak tahu taste-nya gitu. Mhm. Sama lah kayak kamu nggak pernah makan buah pisang. Suatu hari kamu dikenalin sama pisang. Empuk-empuk gitu. Kali kan nggak semua orang suka kan. Mhm. Pasti kan ada rasa yang strange gitu diterima pertama kalinya. Kayak gitu. Aneh Oh ini iya. apaan sih? Kayak gitu. Nah tapi kalau udah tahu, oh ini pisang, nggak enaknya cuma sekian lama. Habis itu hilang kok, biasa-biasa aja. Ya udah kan, Mhm. ditahan aja gitu. Kayak gitu loh. Karena memang nggak ada pengalamannya juga. Sedikit gitu paparan mereka. Terus orang tuanya juga seringkali sudah jauh lebih protektif. Dan jauh lebih tidak komunikatif. Jadi kayak Gitu. mereka sudah punya orang tua yang sangat jarang ada di rumah. Mhm. Sementara sebenarnya kita jadi tahu kan karena sering berdiskusi. Mhm. Kalau pada zaman saya kecil, ayah saya masih pulang ke rumah di jam 5 sore. Jadi masih ada waktu tuh sebelum sholat maghrib gitu ya. Setelah sholat maghrib kita masih sama-sama. Masih bisa dengerin mereka bercakap-cakap. Masalah bapak ibu saya diskusi. Saya masih bisa overheard mereka ngomentarin sesuatu, saya bisa overheard juga. Terus ngeliatin mereka misalnya nyiram tanaman atau ngapa-ngapain tuh masih ada pemandangan itu. Kalau zaman sekarang kan enggak. Boleh dikatakan zaman anak Zini, ibunya, bapak ibunya pagi-pagi udah nggak ada, malam-malam baru pulang kan gitu. Iya, udah pada Yang mana capek mereka duluan. juga udah capek duluan dan mereka kemungkinan besar udah nggak bakalan ngobrol. Yang ada cuma apa? Order, order, order. Mhm. Sehingga anak-anak ini cuma terbiasa nerima order, tapi nggak cukup kreatif buat Buat nggak? melakukan sesuatu Heeh. apabila si order ini nggak bisa dikerjakan. Mhm. Nggak cari akal jadinya karena nggak terlatih gitu loh kira-kira.
kebayang nggak buat Fajar? Lebih jelas nggak Iya jelas. kenapa mereka jadi berbeda dan perbedaan ini ya sebenarnya karena kemajuan zaman memang selalu membawa bagaikan pisau bermata dua lah seperti Mm-mm, biasanya. mm-mm, Ada kebaikan-kebaikannya, tapi juga ada keburukan-keburukan yang harus kita mm-mm. hadapi. Iyalah. Kemampuan fisik mereka kan nggak akan sekuat yang zaman dulu. Kenapa? Karena Mm-mm. jarang terpapar, Iya. karena jarang terlatih. Bukan apa-apa, nggak salah mereka juga sih, gitu. Karena jarang terlatih, makanya kalau udah punya kesadarannya, mereka wajib untuk melatih, Iya. Heeh. gitu. Jangan kayak apa? Ya udah mau gimana lagi? Emang zamannya begini ya nggak gitu gitu. Nggak bisa, betul. Heeh. Mau nggak mau harus Manusia dilatih. kan, gini aja gampangnya mikirnya Fajar, manusia kan yang nyiptain teknologi ya. Hmm. Berarti kan kita juga bisa dong nguasain teknologinya. Hmm. Iya. Masa kita nyiptain terus kita lebih bego dari mereka? Kan nggak mungkin. Mm-mm. Kita tetap punya cara. Ada. Manusia itu kan dibikin sangat kreatif dan nggak bisa diem. Jadinya Hmm. pasti dan bergerak karena kebutuhan. Jadi kalau yang perlu dilahirkan itu adalah rasa butuhnya. Mm-mm, mm-mm. Kalau udah butuh ya bergerak ngikutin itu. I see. Ha, ha, ha. Oke. Gitu. Ya. Oke. Itu dia. Terima kasih banget Bu untuk udah hampir 1,5 jam. 1 jam 15 menit itu kita sesi konsul dengan Bu Ika. Ya. Oke. Untuk terakhir ada ini nggak Bu? Quote of the day gitu atau Ibu punya Oke. ini apa kata-kata mutiara lah untuk penutup. Apa ya? Kalau buat saya, karena kan kebetulan sehari-hari yang saya temukan adalah generasi-generasi. Ini nyambungin aja semua yang kita Mm-mm, omongin ya. Pas-pas banget soalnya temanya kan nyambung semua. Saya memang sering sekali menemukan generasi-generasi muda yang sayangnya sebetulnya mereka punya banyak potensi, tapi potensinya dianggurin gitu aja. mm-mm, Hanya karena merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir. Padahal kalian ini yang bikin hidup, jadi lebih hidup. Jadi kitanya yang bikin hidup lebih hidup, bukan nungguin dikasih kehidupan sama orang kan ya. Jangan khawatir kalau kalian punya luka batin di masa lalu atau apapun itu namanya. Saya kasih kuncian nih, trauma itu bisa hilang dengan waktu. mm, Waktu loh, bukan harus terapi, tapi dengan waktu. Kenapa akhirnya perlu dibantu terapi? Karena seringkali kalian masih hidup dengan sumber traumanya itu. mm, mm, Entah siapapun itu ya, mungkin masih hidup bersama mereka atau terus-terusan ada di lingkungan mereka. Tapi jangan pernah melihat bahwa selama nyawa masih ada di badan, selama nih kamu tiup-tiup masih bisa keluar nih oksigen sama CO2 gantian, berarti kita masih hidup, berarti kita masih bisa melakukan apapun yang bisa diubah. Karena mm, memang manusia dikaruniai sesuatu untuk otaknya tuh dimampukan untuk melakukan perubahan-perubahan. mm, Manusia itu makhluk dinamis. Jadi barang siapa yang berpasangan juga jangan lupa pasangannya itu makhluk dinamis. mm, Jadi dia nggak mungkin cuma statis diem gitu aja dari kalian kenal sampai kalian menikah atau apapun. mm. Sepanjang relasi kalian, kalian berdua sama-sama bertumbuh. Jadi jangan kaget kalau pasangannya berubah. Jangan bilang, oh bentar-bentar kita nggak cinta lagi. Bukan. Jangan-jangan emang ada sesuatu yang baru yang kemudian dia sadari dia berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita juga harus ngikutin perubahan itu. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, ya udahlah cari lagi kayak dikit aja. Iya. Banyak lagi di luar sana yang masih jomblo-jomblo kan ya. Yang Heeh. penting mau nyari gitu loh. Niatnya yang benar mau nyari apa enggak gitu. Jadi gitu deh buat saya pesan saya ah selagi kalian muda, jangan berhenti ngelakuin apapun. Rugi. Udah Mm, tua aja pasti masih mau jalan, apalagi yang masih muda. mm. Jangan mikir umur, tapi mikirlah apa yang bisa kalian lakukan di umur kalian saat ini. I see. Oke, Gitu. Karena kan siap. kalau kita mikir umur, ya udah segini gitu ya. Ya udah. Aduh, udah 30 nih belum dapat jodoh. Ya nggak usah dipikirin itunya. Oke, dalam 30 tahun ini apa yang udah kita hasilkan buat diri kita sendiri, itu aja lah fokusnya. Mm. Percayalah, kalau kalian udah keren banget, nggak ada yang nggak mau. Pasti semua juga berlomba-lomba pingin sama kalian. Iya nih. Ada. Termasuk perusahaan tadi ya. Nah, itu dia. Gitu. Perusahaan juga akan Mungkin. begitu kok.
Kalau boleh titip pesan untuk Mm-mm. pendengar, kalau kalian mau kalau mau tahu nilai plus dari HR, itu biasanya justru adalah kemampuan khusus yang tidak berhubungan langsung dengan profesi kalian, tapi mendukung. Hmm. Kayak misalnya bisa bahasa asing, gitu ya, bisa Hmm. beberapa bahasa asing. Kemudian mungkin pintar main alat musik Hmm. atau bisa nyanyi kayak kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tetap akan membutuhkan tuh hal-hal seperti itu yang tetap hidup di dalam suatu tempat. Jadi jangan bosan belajar ya. Maksudnya Hmm. mempelajari hal-hal baru tuh jangan jangan pernah bosan gitu, jangan berhenti. Jangan cuma nyiapin diri dari segi akademis aja, Hmm. pelajarin yang lain juga. I see. Oke. Oke, itu dia. Terima kasih, Bu. Sangat Eh, bermanfaat sekali, sama-sama. sangat berbobot, dan Amin. sangat memudahkan pekerjaan saya tentunya. Oke, that's it. Thank you Karena semuanya. sangat bawel ya. Iya, terima kasih sekali lagi pada Bu Ika udah malam-malam mau diajak Sama-sama. ngobrol panjang lebar kayak gini sejam lebih. Nih, itu dia untuk podcast Tipsy pada episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow kita di sosial media lain seperti di Twitter, Instagram, dan TikTok. Dan that's it. Thank you semuanya dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye.